Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat, karunia, hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian, hingga pada pagi hari ini kita bisa kembali melaksanakan rutinitas kita yang mudah-mudahan tidak hanya sebatas rutinitas, tetapi bagian daripada upaya kita untuk terus menerus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau, pengorbanan beliau, mujahadah beliau, Islam sampai kepada kita sekalian. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pula kalau kita hari ini sudah berada di hitungan 10 atau 9 Syawal, yang berarti kita sudah meninggalkan Ramadan. Tapi mudah-mudahan ingatan kita masih terus sangat kuat terhadap bulan Ramadan, di mana amalan-amalan kita yang sudah kita lakukan sebulan penuh di dalam bulan Ramadan, sehingga sebagaimana tujuan daripada ibadah puasa di bulan Ramadan mengantarkan diri-diri kita sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang sudah mentraining, mentarbiyah, melatih kita, menghantarkan kita kepada pertandingan yang sesungguhnya. Kalau di Ramadan kita ditraining, ditarbiyah, dilatih untuk melakukan kebaikan demi kebaikan, maka begitu kita keluar Ramadan kita sudah berada di pertandingan yang sesungguhnya. Kalau kemarin kita dilatih sebulan penuh, maka begitu 11 bulan kita menuju Ramadan yang akan datang, berarti kita sudah melakukan pertandingan. Maka pelatihan-pelatihan yang sudah diberikan Ramadan, insya Allah menguatkan kita sampai menghantarkan nanti ke Ramadan berikutnya, kalaupun Allah nanti masih memberikan umur kepada kita. Karena tidak ada jaminan kalau bulan Ramadan tahun datang kita masih bisa bersama dengan bulan Ramadan itu. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kehidupan seperti sebelum masuk kepada Ramadan. Banyak hal yang kita alami, banyak hal yang kita lakukan, banyak hal yang menjadi rutinitas tugas-tugas kita sesuai dengan apa yang menjadi amanah di setiap pundak kita. Kesempatan ini saya ingin mencoba untuk sama-sama kita membahas tentang keluarga yang Islami.
Di dalam Ensiklopedia Nasional di jilid ke-1 yang dimaksud rumah itu adalah tempat tinggal atau bangunan untuk tinggal kita sebagai manusia. Itu pengertian rumah. Baik itu istana sampai kepada yang lebih rendah atau yang sering kita sebut dengan pondok. Cuma pondok hari ini, di zaman hari ini, pondok itu justru lebih hebat daripada istana. Jadi kalau kita melihat runtunannya, istana itu rumah di mana tempat manusia bernaung dengan segala kemewahannya. Jadi dari tempat yang kita huni yang serba mewah sampai kepada yang rendah, yang sering kita namakan pondok. Nah, sementara rumah tangga memiliki pengertian tempat tinggal beserta penghuninya dan apa-apa yang di dalamnya. Jadi rumah beda dengan rumah tangga. Tapi jangan juga kita artikan rumah terus pakai tangga. Ya, beda ini. Nah, secara bahasa kata rumah ini al-bait dalam Al-Kamus Al-Muhit bermakna kemuliaan. Istan, keluarga seorang. Kasur untuk tidur bisa pula bermakna menikahkan atau bermakna orang-orang yang mulia. Dari makna bahasa tersebut, rumah memiliki konotasi tempat kemuliaan, sebuah istana, adanya suasana kekeluargaan, kasur untuk tidur dan aktivitas pernikahan. Sehingga rumah tidak hanya bermakna tempat tinggal, tetapi juga bermakna penghuni dan suasana. Nah, rumah tangga Islami bukan sekedar berdiri di atas kenyataan kemusliman seorang anggota keluarga. Bukan juga rumah tangga Islami itu hanya sebatas terdengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran di rumahnya. Bukan. Tetapi rumah tangga Islami ini adalah rumah tangga yang di dalamnya ditegakkan adab-adab Islami, baik yang menyangkut individu maupun keseluruhan anggota rumah tangga. Nah, rumah tangga Islami ini adalah sebuah rumah tangga yang didirikan atas landasan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertemu dan berkumpul karena Allah, saling nasihat menasihati dalam kebenaran, kesabaran, serta saling menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar karena kecintaan mereka kepada Allah. Nah, rumah tangga Islami ini adalah rumah tangga yang menjadi teladan, yang menjadi panutan dambaan umat. Mereka betah tinggal di dalamnya karena kesejukan iman dan kekayaan rohani. Mereka berhikmat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suka maupun duka, dalam keadaan senggang maupun dalam keadaan sempit. Dalam keadaan suka duka, kita selalu berupaya untuk mengkondisikan kehidupan di rumah tangga kita itu tidak memilah-milah. Nanti giliran bahagia baru suka kita di rumah, tapi giliran sedih tidak suka di rumah. Tentu tidak demikian yang diharapkan. Nah, rumah tangga Islami adalah rumah yang di dalamnya terdapat sakinah, mawaddah dan rahmah. Apa yang sering kita kenal samawa, sakinah, mawaddah, warahmah itu perasaan tenang, cinta dan kasih sayang. Perasaan itu senantiasa melingkupi suasana rumah setiap harinya. Seluruh anggota keluarga merasakan suasana surga di dalamnya. Baiti jannati. Demikian slogan mereka yang sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah. Subhanallah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu
cenderung dan merasa tentram kepadanya, dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berfikir. Ar-Rum ayat 21. Ini sering kita lihat Ar-Rum 21 ini kalau di undangan pernikahan. Jadi maknanya di mana berkeluarga itu mendatangkan yang namanya ketenangan. Nah, hal ini dalam Islam telah mengatur aspek kehidupan, di mana baik itu secara individu maupun kelompok, hubungan antar individu atau kelompok masyarakat, bahkan antar negara. Jadi kalau ada di antara kita yang lebih suka di luar rumah ketimbang rumah kita, perlu dipertanyakan itu rumah kita. Jadi harus kita bangun rasa cinta dan kesukaan kita kepada rumah kita sendiri. Kita kalau misalnya dinas selalu diinapkan di hotel, gimana perasaan kita di hotel, bapak-bapak? Pasti ada yang berbeda dengan rumah kita. Kenapa? Karena pelayanannya, suguhannya memang luar biasa. Maka ciptakanlah di rumah kita itu seperti itu, bahkan lebih daripada itu, yang tidak hanya dilayani dalam waktu tertentu atau jam-jam tertentu dengan batas-batas tertentu, tapi di rumah kita 24 jam kita bisa nikmati kenyamanan itu. Ya kalau kita orang berduit, orang yang diberikan kelapangan harta, setiap kita lihat hotel A, hotel B, kota A, kota B, orang yang suka apa itu ya, lebih suka dengan apa itu namanya itu Pak, kan beda-beda itu bangunannya ya, ruangannya dan sebagainya, saya tidak tahu apa namanya itu. Jadi setiap orang yang tertarik dengan seperti itu, dia selalu abadikan itu, dia foto. Begitu masuk kamar atau dari awal di ruang resepsionis. Kenapa? Karena pasti beda. Apalagi kita sudah di bintang 4 atau 5. Jadi kelasnya kan beda itu. Nah, kita selalu berupaya gimana menciptakan kenyamanan dan kesenangan itu sama di rumah kita. Ya tentu lagi-lagi ini keterbatasan finansial ya. Tapi bukan itu segalanya. Yang jelas bagaimana kita menata, membaguskan, membuat kita betah di rumah. Tentu tidak hanya sekedar tampilan fisik, ya. Tampilan apa yang ada di dalam, termasuk para penghuninya, kita dan seluruh keluarga. Nah, majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat konsekuensi rumah tangga Islami itu. Oleh Cahyadi Takaryawan ada beberapa konsekuensi ya. Artinya harus bagaimana kita menjadikan keluarga ini menjadi keluarga yang memiliki adab-adab Islami. Memang berat, tidak bisa kita pungkiri, butuh keseriusan ya, butuh kesungguhan. Yang pertama, didirikan di atas landasan ibadah. Jadi rumah kita itu diawali dengan niat kita dibangun atas dasar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bujang masih banyak Pak ya? Atau sudah keluarga semua? Banyak ya. Nah, kan masih dalam proses pencarian pasangan nih bagi yang bujang. Jangan dikoleksi sebanyak-banyaknya.
nanti pilih yang sebaik-baiknya, jangan. Ya. Karena ini berbahaya ini. Jadi niat yang mesti harus kita tanamkan sebelum kita berkeluarga, sebelum berumah tangga, landasan pertama itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Landasan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini dari sejak proses memilih jodoh sampai memilih pasangan hidup, Islam mengajarkan yang lebih utama itu adalah kebaikan agamanya. Memang dalam hadis itu lihat dulu wajahnya, ya, cantik apa enggak. Makanya tidak sedikit kita yang menjadi orientasi pilihan utama itu kece dulu dia, cantik dulu dia. Dan itu memang dianjurkan. Ya. Karena itu akan membuat kita bahagia. Lalu kemudian kita diajarkan oleh Rasulullah bagaimana memilih pasangan hidup kita itu setelah cantik, hartanya. Ini kaya apa kere nih? Nah, jadi ada upaya memang perubahan, perbaikan ekonomi atau kehidupan. Jadi setelah dia cantik kita lihat, tampan, gagah, kata Rasulullah, lihat hartanya. Lalu kemudian latar belakangnya, keturunannya, dia anak siapa. Ini juga bagian dari pertimbangan yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecantikan, ketampanan, harta, latar belakang, keturunan disimpan oleh Rasulullah. Di ujungnya itu yang keempat adalah agamanya. Agama inilah yang kata Rasulullah yang menjadi keutamaannya. Kalau dia sudah cantik, dia sudah punya harta banyak, dia keturunan baik-baik, artinya orang terhormat ya. Tapi agamanya nol, itu akan menyengsarakan kita. Bisa jadi kita akan menjadi budak istri karena dia merasa lebih di atas kita. Secara finansial dia punya, wajah dia cantik, dia keturunan orang terhormat, orang yang terpandang. Ya sudah, begitu kita tidak punya, memiliki modal dan tidak bisa menyeimbangi bagaimana sang istri, maka itulah tidak sedikit para suami takut dengan istri, takut dipecat, takut kehilangan. Sehingganya Rasulullah menempatkan agama inilah yang menjadi pijakan dan landasan kita, karena dengan agama ini akan bisa menjamin semua apa yang ada sebelumnya. Jadi yang pertama, majelis yang dirahmati Allah SWT, dirikan rumah tangga itu di atas dasar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita kenal surat Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, tunduk, patuh, beribadah kepadaku. Maka kita ini diformat oleh Allah, apapun status jabatan kita, ibadah kepada Allah. Sehingga dalam beraktivitas, bekerja, apapun profesi kita, niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk membangun rumah tangga, niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, prosesnya pernikahan yang kita lakukan tentunya yang didasari mengharap
ridha Allah Subhanahu wa taala bukan didominasi oleh hawa nafsu kita. Nah, langkah-langkah awal dalam mendirikan ini setidaknya memacu kita untuk taat, tunduk, tidak hanya sekedar kita melampiaskan syahwat kita, tapi segala apa yang menjadi aturan-aturan, kaidah-kaidah, adab-adab yang diajarkan oleh Islam itu yang kita ikuti. Karena dasar kita tadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dasar membangun rumah tangga karena kecantikan, kecantikan itu pasti akan berubah. Ya. Harta pasti akan habis. Tapi yang tidak pernah habis itu adalah ketika kita dasari atas mengharap ridha Allah, sehingga inilah yang dinamakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, di dalam membangun rumah tangga ini terjadi internalisasi nilai-nilai Islam. Nah, ini juga jujur tidak segampang yang kita ucapkan gitu. Bagaimana kita mewujudkan nilai-nilai Islam secara kafah dalam rumah tangga tidak mudah. Setiap anggota keluarga harus berkomitmen terhadap adab-adab Islam. Disinilah peran keluarga sebagai benteng terkuat, terlebih-lebih di zaman sekarang. Nah, rumah tangga Islami ini dituntut menyediakan sarana-sarana tarbiyah atau pelatihan. Jadi setiap anggota keluarga setidak-tidaknya kecenderungannya untuk belajar terhadap agama. Karena jujur tidak sedikit rumah tangga dalam kehidupan keseharian nanti giliran agama itu kalau sudah urusan-urusan ritual. Nanti kalau sudah meninggal dunia baru urusan agama. Nanti kalau sudah nikah baru urusan agama. Padahal diingatkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi diperintahkan oleh Allah kepada kita masuk ke dalam Islam ini secara kafah, secara menyeluruh. Jangan bagian-bagian tertentu kita ambil, bagian-bagian tertentu kita tinggalkan. Nah, memang butuh proses ya. Tidak sekali jadi. Bagaimana menjadikan nilai-nilai Islam ini berintegral dalam kehidupan keseharian kita. Butuh proses, butuh kesungguhan. Yang ketiga, majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terdapat qudwah yang nyata. Jadi kalau dalam kehidupan rumah tangga itu butuh keteladanan. Keteladanan yang nyata mesti diterapkan. Siapa yang menjadi teladan dalam kehidupan rumah tangga? Ya orang tua. Sebagai orang tua memiliki posisi dan peran sangat penting sebagai qudwah, sebagai teladan, sebagai contoh yang memberikan contoh yang baik, yang memberikan keteladanan adalah orang tua, bapak ibu. Seorang maling saja itu ngomong kepada anaknya. Apa yang diomongkan kepada anaknya? Disuruh ngaji, disuruh sholat, disuruh belajar agama. Seorang maling.
Artinya dia menyadari aku ini tidak baik, jangan engkau seperti saya. Tapi dalam adab rumah Islami tidak demikian yang diharapkan. Tidak sedikit kan orang tua itu nyuruh sholat, nyuruh ngaji, tapi dia sendiri tidak melakukannya. Nah, ini kesalahan besar, karena yang menjadi teladan, yang menjadi contoh, yang menjadi qudwah itu adalah orang tua. Jadi kalau sudah orang tua memberikan keteladanan, memberikan contoh, itu bukan sebuah jaminan anak-anak kita mau mengikut, mau menurut. Ya. Kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan, sudah memberikan gambaran, contoh, keteladanan kepada mereka. Itu aja susah. Apalagi yang jelas-jelas tidak ada diteladani di dalam rumah tangga. Nah, ini peran orang tua untuk memberikan qudwah, memberikan teladan. Lalu yang keempat, menempatkan posisi masing-masing anggota keluarga harus sesuai dengan syariat Islam yang telah memberikan hak dan kewajiban bagi masing-masing keluarga secara tepat dan manusiawi. Kata Allah, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari yang lain, karena bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah Allah sebagian dari karunia-Nya. Jadi masih banyak keluarga muslim ini yang belum bisa berbuat sesuai dengan tuntunan Islam. Betapa sering kita mendengar keluhan keguncangan di rumah tangga, ya, yang belum terpenuhi hak-haknya sebagai baik itu istri maupun suami. Sehingga apa yang terjadi? Karena tidak terjadi pemenuhan hak daripada anggota keluarga, baik suami ataupun istri, sehingga itulah yang menjadikan keluarga jadi broken home, menjadi berantakan. Yang kelima, terbiasa tolong menolong. Jadi kalau ada di antara keluarga kita yang masih pilih-pilih menolong atau tidak, ini berbahaya. Jadi semua anggota keluarga kita, dari istri, suami, anak, bahkan orang tua kita, mertua, ya, ini dibangun rasa saling ta'awun, saling tolong menolong, jangan mengabaikan. Jadi ada perasaan senasib dan sepenanggungan. Begitu kita merasakan suka atau bahagia bersama-sama. Begitu kita merasakan duka, maka kesedihan itu juga secara bersama-sama kita rasakan. Nah, tolong menolong ini tentunya dalam hal-hal yang menuju kepada kebaikan, mengingatkan satu dengan yang lain, sehingga yang namanya membangun rumah tangga yang kita harapkan, bagaimana hubungan baik antara keluarga, antara anggota keluarga ini terjalin dengan harmonis, dengan sebaik-baiknya. Mereka tidak jenuh di dalam kehidupan rumah tangga. Yang keenam, majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rumah harus kondusif. Kondusif dalam artian bagaimana menghadirkan nilai-nilai Islam itu di dalam kehidupan rumah tangga kita. Adab-adab Islam ini memang terasa sulit,
Tetapi ada upaya-upaya yang harus terus kita lakukan. Bagaimana menjadikan seisi rumah tangga ini memiliki adab-adab Islam. Kalau kita punya anak banyak saja, itu dia harus siap kamar-kamarnya. Tidak seperti orang-orang tua kita dulu, atau mungkin di tempat-tempat tertentu ya, yang menjadi budaya, yang kalau secara Islami ini tidak dibenarkan. Kenapa? Karena akan bercampur walaupun bersaudara. Jadi ada tempat-tempat khusus, minimal kamar yang dimiliki masing-masing anak kita, apalagi ada anak laki-laki dan anak perempuan. Islam sampai ke situ dia mengatur. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan semangat Islam. Jadi menghindari hal-hal yang tidak sesuai itu, apalagi di zaman hari ini ya, dengan gadget, dengan Android, dengan HP yang ada, kecenderungan untuk tidak berlaku jujur terhadap pasangan hidup itu sangat-sangat besar. Tidak sedikit para suami ataupun para istri tidak bebas memberikan handphonenya kepada pasangannya. Ciri-ciri itu, kalau sudah HP tertinggal di rumah, pusingnya luar biasa. Apalagi tanpa password. Nah, yang punya password ini juga perlu dipertanyakan ini. Untuk siapa password ini? Nah, kalau untuk kerahasiaan bapak-bapak sebagai polisi boleh jadilah ya. Tapi yang dimaksudkan password terhadap pasangan hidup, nah, atau mungkin kekhawatiran kita dengan anak-anak, oke lah ya. Tapi begitu pasangan hidup kita berikan password, perlu pertanyaan besar itu. Apalagi ada nomor siluman ya, nomornya lebih dari 3. Begitu keluar rumah, lain lagi nomornya. Tapi tidak tahu kalau Intel ya, itu urusan yang lebih tahu lah. Tapi hubungan suami istri, salah satu yang menyebabkan kehancuran rumah tangga adalah tidak terbukanya setiap persoalan. Ya salah satunya itu. Saya pernah menyampaikan di salah satu seminar pembekalan calon mempelai. Salah satu yang saya tekankan itu adalah terbuka antara suami dan istri atau pasangan hidup kita. Karena ketika kita tidak terbuka dengan pasangan hidup kita, maka itu tidak akan mendatangkan yang namanya samawa. Tidak akan memberikan ketenangan dalam hidup kita. Pasti akan selalu dikejar-kejar. Pasti akan ada rasa khawatir, akan rasa takut. Sehingga begitu kita tidak tenang dalam kehidupan, justru menjadikan kita tidak bebas, jadi penuh dengan ketakutan. Dalam Al-Quran sering kita kenal surat At-Tahrim ayat 6, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah, pelihara diri dan keluarga kalian dari api neraka. Ini pesan yang sangat luar biasa. Nah, sementara bagi seorang suami, dia akan menanggung seluruh dosa-dosa anggota keluarganya, istri dan anak-anaknya. Sehingga disinilah kelebihan daripada para suami sebagai pemimpin rumah tangga.
Maka dosa-dosa yang dilakukan istri, dilakukan anak, itu menjadi tanggung jawab kepala keluarga. Sehingganya yang menjadi PR besar kita sebagai kepala rumah tangga harus melakukan pembinaan secara terus-menerus. Apa bisa kita lakukan? Bisa dimulai dari diri kita. Jangan kita alergi dengan pelajaran agama, karena dengan belajar agama inilah yang melandasi nilai-nilai dalam kehidupan kita, terlebih-lebih di dalam membangun rumah tangga yang islami. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pelan-pelan kita berupaya untuk menjadikan kehidupan rumah tangga kita menjadi kehidupan rumah tangga yang islami. Walaupun tidak sekaligus atau tidak sekali jadi, ada proses yang memang harus kita lewati. Ada proses yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah menerima kelebihan dan kekurangan pasangan kita masing-masing. Kemudian kita harus bijak setiap membuat apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena hidup ini sangat singkat, berumah tangga kita 10, 20, 30 atau mungkin sampai 50, paling lama kita tidak lebih dari 100 tahun. Maka niatkan pasangan hidup kita itu adalah pasangan kelak di akhirat nantinya. Jadi hindari yang namanya broken home, hindari yang namanya perselingkuhan. Satu saja persyaratannya, saling terbuka satu dengan yang lain. Kalau kita sudah berupaya untuk saling tutup menutupi, saling berbohong, maka di situ pasti akan terjadi yang namanya kehancuran. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir dan batin. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatian. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.